Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Hidup untuk Tuhan. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat 21-24 yang berbunyi demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada sebuah kisah yang terjadi ratusan tahun yang lalu, di mana waktu itu perjalanan jauh biasanya ditempuh dengan naik kapal laut. Suatu hari, ada sebuah kapal yang sedang berlayar menuju Inggris. Di tengah-tengah lautan bebas, tiba-tiba terjadi angin ribut. Gelombang laut dengan ganasnya melanda kapal tersebut, membuat semua penumpang menjadi panik dan ketakutan, bahkan sampai menjerit-jerit. Di antara penumpang kapal itu ada seorang ibu. Meskipun dalam keadaan situasi yang demikian menakutkan, ia tetap tenang. Semua orang merasa heran akan sikap ibu ini. Setelah gelombang laut menjadi tenang, maka ada seorang penumpang bertanya kepada ibu ini, mengapa dia tidak takut, bahkan terlihat begitu tenang menghadapi badai yang sangat dahsyat itu. Dengan suara datar, si ibu berkata, "Saya mempunyai 2 orang anak. 5 tahun yang lalu si sulung sudah dipanggil Tuhan. Si bungsu sekarang berada di Inggris." Setelah berhenti sebentar, si ibu melanjutkan ceritanya dan berkata, "Jika dalam perjalanan ini saya selamat, maka saya akan berjumpa dengan anakku yang bungsu di Inggris. Tetapi jika dalam perjalanan ini kita mengalami malapetaka dan gelombang yang ganas menelan tubuhku ini, maka saya akan bertemu dengan anak sulung saya di surga." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Rasul Paulus juga punya cara pandang yang senada dengan ibu tersebut. Baginya, hidup dan mati sama-sama penting. Apa buktinya? Ia hidup untuk memenangkan jiwa dan menjaga pertumbuhan iman jemaat-jemaat yang ia layani. Tetapi ia juga rela menderita, bahkan mati demi memberitakan Injil. Mengapa Paulus dapat menjalani hidup dengan sukacita meski menderita? Kuncinya adalah Kristus. Kristus memberikan makna baru baik dalam kehidupan maupun di dalam kematian. Paulus menekankan bahwa bila ia hidup, ia ingin terus melayani dan berbuah bagi Kristus. Sebaliknya, apabila ia mati, ia memandangnya sebagai suatu keuntungan, karena hal itu berarti ia berbahagia hidup bersama dengan Kristus di surga selama-lamanya. Bukankah seharusnya setiap kita juga memiliki pandangan yang demikian? Hidup dan mati kita sama-sama berarti, karena jika kita hidup, itu berarti bagi kemuliaan Tuhan. Bahkan kematian kita sekalipun juga bagi kemuliaannya, seperti yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Dikatakan demikian, sebab jika aku hidup, kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Baik kita hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Amin.